Audio Jungle. Jadi hari ini kami akan paparkan kajian KPK tentang program Kartu Prakerja. Bagaimana telah kami sampaikan bahwa KPK sejak memasuki masa pandemi COVID-19 ini telah ikut mengawal dari sejak awal dengan melakukan langkah-langkah antisipatif dan upaya-upaya pencegahan maupun koordinasi dan monitoring kepada kementerian, lembaga, instansi, dan pemerintah daerah, jadi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Salah satu pertimbangannya adalah karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar, jadi KPK ingin memberikan kontribusi dalam konteks pencegahan korupsi, mengawal dari sejak awal. Nah, salah satu anggaran yang cukup besar yang dianggarkan oleh pemerintah adalah terkait dengan penyelenggaraan jaring pengaman sosial atau social safety net, yang salah satunya adalah bentuk penyaluran bantuan sosial atau bansos. Hari ini Kartu Prakerja sebagai salah satu bentuk bansos yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi atau membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Kami akan paparkan kajian tersebut sebagai salah satu bentuk bansos. Sudah hadir bersama kita Pak Alexander Marwata dan Deputi Pencegahan Paparan Lingkungan. Kita akan minta Pak Alex untuk bisa menyampaikan paparan KPK lebih dulu. Silakan Pak Alex. Oke, ya. Selamat siang teman-teman wartawan. Saya akan sampaikan saja terkait hasil kajian Kartu Prakerja yang dilakukan oleh KPK. Bahwa pada prinsipnya Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung upaya-upaya pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19 di tingkat pusat yang menelan biaya 700 triliun dan di tingkat daerah itu ada alokasi anggaran sebesar 72 triliun. Program perlindungan sosial 203,9 triliun terdiri dari bansos, kartu prakerja dan lain-lain. Program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres nomor 36 tahun 2020. Namun dalam situasi pandemi COVID-19, program ini semi bantuan sosial. Anggaran yang dialokasikan sebesar 20 triliun dengan target peserta 5,6 juta orang. Komposisi nilai total insentif pasca pelatihan yaitu sebesar 2.400.000 dan insentif survei kepekerjaan sebesar 150.000 per orang. Lebih besar dari nilai bantuan pelatihannya itu sendiri yaitu sebesar 1 juta per orang. KPK telah menyelesaikan kajian program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas monitor. KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program, yaitu terkait yang pertama proses pendaftaran. Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan telah mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK dan sudah dipadankan dengan NIK-nya berjumlah 1,7 juta pekerja terdampak atau whitelist. Faktanya hanya sebagian kecil dari whitelist ini yang sejumlah 1,7 juta orang tadi yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143.000 orang. Sedangkan sebagian besar peserta yang mendaftar untuk 3 gelombang, yaitu sebesar 9,4 juta pendaftar, bukanlah target yang disasar oleh program ini. Penggunaan fitur face recognition untuk kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran 30,8 miliar rupiah tidak efisien. Penggunaan NIK dan keanggotaan BP Jam Sostek sudah memadai. Selanjutnya terkait dengan kemitraan dengan platform digital. Kerjasama dengan 8 platform digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdapat konflik kepentingan pada 5 dari 8 platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital. Selanjutnya terkait dengan materi pelatihan.
Kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13% dari 1.895 pelatihan. Materi pelatihan tersedia melalui jejaring internet dan tidak berbayar. Dari 1.895 pelatihan dilakukan pemilihan sampel didapatkan 327 sampel pelatihan. Kemudian dibandingkan ketersediaan pelatihan tersebut di jejaring internet, hasilnya 89% dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar, termasuk di laman prakerja.org. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang disediakan secara gratis, ya itu tersedia juga di dalam yang ditawarkan dalam program Kartu Prakerja. Kemudian terkait dengan pelaksanaan program. Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihannya hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme pengendalian atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta. Yang pertama, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih. Yang kedua, peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta. Berdasarkan kajian KPK untuk perbaikan teknis pelaksanaan program, kami merekomendasikan kepada pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang disasar adalah peserta yang sudah terdaftar dalam whitelist, yang tadi yang sudah disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak perlu mendaftar daring, melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program. Yang kedua, penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai. Tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya. Selanjutnya, komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI tentang kerjasama dengan 8 platform digital, apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah. Yang keempat, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan. Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya. Yang kelima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis. Misalnya, apakah pelatihan bengkel sepeda motor itu bisa dilakukan secara daring atau tidak? Rasa-rasanya kalau pelatihan bengkel sepeda motor kan harus tatap muka, praktek langsung, tidak bisa dilakukan dengan daring. Nah, hal seperti itu yang harus dikaji oleh pemerintah. Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP. Pelatihan pembuatan pempek misalnya, itu bisa dengan mudah ditemukan di YouTube. Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme pengendalian agar tidak fiktif. Misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket. Hasil kajian dan rekomendasi ini telah kami sampaikan kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020. Dalam rapat koordinasi tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut. Pertama, melakukan perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Yang kedua, menunda pelaksanaan batch yang keempat sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola
program Kartu Prakerja. Yang ketiga, membentuk tim teknis yang terdiri dari berbagai kementerian lembaga untuk perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja. Dan yang keempat, meminta terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja. Menko Perekonomian saat ini sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK, baik terkait regulasi, persiapan dari segi teknis maupun pelaksanaan Kartu Prakerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi memang awal kenapa KPK tidak masuk soal efektivitasnya, karena waktu Pak Menko datang paparan sesudah RDP dengan DPR ya kan, Pak Menko datang lengkap dengan tim memaparkan, disebut bahwa ini semi bansos, jadi bergeser dari besarnya insentif tadinya insentifnya cuma sejuta, lantas 2,5-nya materi pelatihan, karena diarahkan semi bansos jadi berubah. Jadi kita bilang ya sudah, buat apa ditanya lagi ini efektif apa enggak, apalagi kalau ada cerita ini ditampung ke dunia kerja apa enggak gitu, itu lebih jauh lagi. Jadi kita lebih fokus pada yang sejutanya gitu ya. Dan ini yang pertama soal whitelist. Jadi sebenarnya Kemenaker, BPJS, TK, dan asosiasi udah nyetor nama. Ada sekitar 1,7 se-Indonesia. Nah kita bilang kalau udah ada, kenapa juga dibuka daring gitu? Memang lebih transparan dan lebih inklusif. Se-Indonesia bisa daftar segala macam sampai 9 juta. Tapi kan ongkos belinya setengah mati, belum tentu juga yang benar. Yang di BPJS TK lah contohnya. Kita bilang itu orang yang berhenti mengiur, pasti di PHK. Datangin suruh ikut pelatihan ini, udah pasti itu targetnya itu gitu ya. Dan yang di asosiasi juga misalnya dari PHRI gitu, kan udah jelas hotel-hotel yang berhenti gitu. Jadi kita pikir harusnya untuk yang whitelist ini dikasih porsi yang cukup dan didatengin, karena ini ada orang tua nih misalnya, kita lihat umur di atas 45 suruh daftar daring lewat HP pula lagi, kebayang nih, makanya cuma 143.000 orang. Sisanya yang orang-orang yang fasih dengan internet, itu kita bilang bisa lebih banyak sebenarnya pesertanya, targetnya lebih pas kalau data yang 1,7 ini didatengin, bukan nunggu mereka daftar daring. Lantas yang untuk mastiin yang daftar benar, mereka mengajukan face recognition yang sekarang cuma dipakai BIN sama Polri. Jadi kita bilang kelebihan face recognition buat apa? Buat mastiin bahwa ini orang benar gitu. Ya kalau NIK-nya diverifikasi ke Dukcapil, keluar itu udah pasti benar tuh. Oh enggak Pak, ada NIK ganda. Enggak ada NIK ganda. Kalau keluarnya dari Pak Zudan, itu hanya satu pasti NIK. Karena fingerprintnya satu, retinanya satu. Nah mereka menganggarkan sekitar 30 miliar dan kita sarankan enggak usah face recognition gitu. NIK aja asal diverifikasi sama Pak Zudan dari Dukcapil, udah pasti benar. Itu lantas yang PBJ atau tidak, itu tim nanya 5 orang, 5 pendapat. Itu kita bilang kalau lihat tugas dan fungsinya ini tugasnya Jamdatun. Jadi kita bilang PBJ atau enggak, kita nggak usah tafsir-menafsir, tugas dan fungsinya Jamdatun, tanyanya Jamdatun. Suruh mereka keluar legal opinion. Nah yang satu lagi soal platform yang memiliki LPP. Jadi kan LPP ini ngusulin ke platform. Saya punya pendidikan ini. Platform nanti mengkurasi bersama dengan PMO. Ini yang kita soroti karena skill akademik platformnya. Intaria, sekolahmu mau belajar apa, Pijar Mahir. LPP-nya juga Ruang Guru, Haruka Edu, sekolahmu mau belajar apa, Pijar Mahir. Jadi ada 250 itu diusulkan ke platform, ya logikanya kalau dia terafiliasi atau satu PT, kan ada PT-nya kan, PT Ruang Raya Indonesia, dia punya skill akademi Ruang Guru gitu, ya pasti di oke 250. Kita bilang kurasi model begini ini lemah, karena pengusul dengan yang menetapkan ini ininya sama. Jadi Ruang Guru itu ada 277 pelatihan gitu ya. 117-nya diadakan oleh skill akademi by Ruang Guru. Jadi 277 ya 117. Kita jumlah yang paling besar itu lantas Pintaria dari 199 pelatihan, 69 itu diusulkan sama Haruka Edu. Itu satu PT dia. Lantas sekolahmu punya 210, 25 LPP-nya sekolahmu. Mau belajar apa, 378,
dari 28 itu dari mau belajar apa, PT Avodah Royal Mulia. Pijar Mahir dari 257, 11 dari Pijar Mahir gitu. Nah, kita totalnya dari 250 pelatihan dari 1895 yang diusulkan sama LPP yang sebenarnya ada afiliasi atau kepentingan yang sama dengan platform. Nah, kita sarankan yang ini harusnya jangan dong. Yang 250 ini kan pemilihannya sebenarnya karena ada konflik of interest-nya relatif lemah. Nah, tapi yang kita dengarkan dari masyarakat soal yaitu kan ini layak pelatihan apa enggak gitu. Akhirnya kita konsultasi sama Kemenaker yang biasa mengadakan pelatihan offline, lantas dengan profesi Himpunan Layanan Latihan Indonesia. Lantas kita belajar bahwa pelatihan itu ada dua. Satu, dia harus memenuhi syarat sebagai pelatihan, yang kedua dia harus bisa diberikan online. Waktu itu dibilang gini, kalau cuma cara jadi PNS itu nggak perlu pelatihan Pak, itu pengetahuan saja, kita baca sekali sudah, itu nggak usah dilatih. Jadi itu tidak memenuhi syarat buat pelatihan. Tapi yang memenuhi syarat sebagai pelatihan pun ada yang bisa online, ada yang bisa enggak gitu. Kayak yang paling itu betulin motor, ngawas, itu nggak bisa online, susah dia. Jadi kita saring itu semua, mana yang bisa masuk kategori pelatihan, mana yang bisa diberikan online dan dia harus sama, gitu ya, bisa kategori pelatihan bisa online. Nah, kita lihat dari 1895 gitu, kan kita nggak bisa cek satu-satu kan. 1895 ini kita sampel, ada metodenya Slovin. Dapatlah sampelnya 327. Dari 327 kita random, akhirnya ada nomornya nih. Pelatihan nomor 1 sampai 895, kita ambil sampelnya 327, ada nomor-nomor pelatihannya. Udah tim bekerja 3 hari penuh nyari di internet, ini pelatihan. Ada nggak yang gratis seperti masyarakat bilang? Ternyata 89% itu ada, entah namanya lain atau kontennya lain dan gratis. Termasuk yang paling besar di prakerja.org. Jadi kita pikir hanya 11% dari pelatihan ini yang sebenarnya benar-benar disebut berbayar, gitu ya, yang pantas dibayar dari 327. Tapi apakah sampel ini merepresentasikan 1895? Berarti kalau 11% dari 1895 hanya sekitar 190 atau 200 pelatihan yang memang layak disebut pelatihan berbayar. Gitu. Nah, teman-teman mungkin kalau ini belum kita lakukan, tapi kalau kita lakukan gini, yang 250 konflik of interest kita ambil keluar dari 1895. Lantas yang tidak patut dibayar karena ada yang gratis, itu 11%, hanya 11% diambil yang 89% keluar, gitu ya. Lantas yang kita bilang yang layak latih dan daring, itu kan cuma 13% dari pelatihannya. Jadi 250 dikeluarin, hanya 13% dari 1895, itu juga dilihat lagi hanya 11% yang layak dibayar. Itu kita belum melakukan simulasi, tapi kalau mau dilakukan, sebenarnya pelatihan apa yang sisa tinggal yang layak, yang boleh dijual, lantas layak disebut pelatihan, bisa daring, dan tidak ada konflik of interest. Itu komentar kita untuk materi pelatihan. Kita bilang, mau ya dilibatkan dong yang kompeten di penetapan pelatihan. Memang alasannya buru-buru segala macam kita bisa terima lah gitu, tapi kita pikir itu yang paling serius gitu. Kalau memang disebut semi bansos kita bisa ngerti, tapi kalau sejuta gitu rasanya diberikan dengan materi yang begitu, rasanya kita harus perbaiki banget di depan gitu ya. Nah, materinya itu. Dan yang terakhir kita bilang caranya repot. Kalau saya nggak mau ngambil sejuta, yang 200.000 aja. Saya putar sambil saya ngapain gitu, video selesai, keluar sertifikat, insentif besok datang 600. Ya walaupun ini semi bansos, tapi ya jangan begitu-begitu amat gitu ya. Memang dijanjikan sesudah pandemi maka akan lebih banyak ke yang offline. Gitu ya. Makanya Sisnaker, salah satu platform, dia kan cuma sedikit. Pelatihannya cuma 85 yang ditawarin, karena Sisnaker yang punya Kemenaker lewat BLK itu lebih banyak offline. Itu pelatihan kerja beneran gitu. Nah, makanya waktu itu Pak Menko bilang nanti kalau udah ini akan bergeser ke offline atau online, itu bisa lebih banyak yang offline. Sekarang karena nggak bisa, jadi lebih banyak online. Ya tapi jangan semua di online, ini nggak perlu
Kira-kira itu yang boleh saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pahala. Cukup Kita jelas. buka tanya jawab teman-teman yang kebetulan hadir mungkin ingin bertanya. Jadi karena ini juga kita live